Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bismo Irmanenda Rahman. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad pada saat di Mekah. Yang kedua, saya akan menjelaskan berdakwah secara terang-terangan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Dalam sejarah, beliau berdakwah secara terang-terangan. Setelah beliau merasa yakin dengan janji pamannya, yaitu Abu Thalib, yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabbnya. Suatu hari, beliau berdiri di atas bukit Safa, seraya berteriak, "Ya sahabah, wahai manusia, datanglah kemari." Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk bertauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya dan kepada hari akhir. Pada awal kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dakwah secara rahasia selama 3 tahun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, di kota Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala serta patung-patung yang disakralkan oleh seluruh bangsa Arab. Untuk mencapai sasaran, yaitu melakukan perubahan di kota Makkah, jauh lebih sulit dan sukar jika dibandingkan apabila hal tersebut jauh darinya. Karenanya, berdakwah membutuhkan tekad baja yang tak mudah tergoyahkan oleh beruntunnya musibah dan bencana yang menimpa. Maka memulai dakwah secara rahasia merupakan suatu hal yang bijaksana dalam menghadapi hal itu agar penduduk Makkah tidak dikagetkan dengan sesuatu yang bisa memancing emosi mereka. Merupakan hal wajar bila yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau, keluarga serta sahabat-sahabat karib beliau. Berbagai rintangan dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Betapa banyak rintangan yang dialami Rasulullah dalam berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Kaum musyrikin berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, diantaranya yang kesatu, menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan mentertawakan. Dan yang kedua, membangkitkan syubhat, yaitu keraguan dan memperbanyak tuduhan dusta. Dan yang ketiga, melakukan perdebatan yang saling membantah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kesabaran Rasulullah dalam berdakwah. Di antara perkara nan agung yang patut kita teladani adalah kesabaran beliau dalam mengajak manusia kepada agama Islam. Di antara contoh kisah yang menunjukkan besarnya kesabaran beliau dalam berdakwah adalah tatkala di bulan Syawal 10 kenabian. Beliau berangkat ke Taif yang berjarak kurang lebih 60 mil dari Makkah. Beliau berangkat dengan berjalan kaki pulang pergi dengan mantan budaknya, yaitu Zaid bin Haritsah. Setiap melewati kabilah dalam perjalanan, beliau mengajak mereka kepada Islam. Namun tak satu pun yang menjawab. Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari. Beliau tidak meninggalkan seorang tokoh pun dari mereka kecuali mendatangi dan mengajaknya kepada Islam. Namun mereka malah mendustakan dan mengusir beliau. Bahkan ketika Nabi hendak pergi meninggalkan Taif, mereka menghina dan melempari Nabi dengan batu. Mereka melempari tumit Nabi sehingga sepasang sepatu Nabi pun dilumuri oleh darah. Sekian untuk periode Mekah. Tujuan Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan orang non-muslim. Yang ketiga, membentuk masyarakat sesuai ajaran Islam. Yang keempat, mengajarkan pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Yang kelima, membangun masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah di kota Madinah. Yang kesatu, menamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering berselisih dengan menghilangkan sisi fanatisme kesukuan. Dan yang kedua, mengajak kedua suku tersebut memeluk agama Islam sehingga semuanya telah terikat dalam satu ikatan keimanan. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Terima kasih. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dicaci maki oleh para pemuka dan kalangan bangsawan Quraisy. Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada umat Islam untuk hijrah dari kota Mekah
kepada kota Madinah. Peristiwa hijrah itu dikarenakan adanya ancaman, gangguan, dan tekanan golongan kafir Quraisy yang semakin hebat. Sebelum Islam datang ke kota Madinah, masyarakat Madinah telah memiliki kepercayaannya. Agama yang dianutnya sebagian besar masyarakat kota Madinah adalah agama Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan kepada benda-benda yang kekuatannya alam. Kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam disambut meriah oleh masyarakat kota Madinah. 3 tahapan hijrah yang dilakukan oleh umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. 1. Umat Islam melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Umar bin Khattab melakukan hijrah secara terang-terangan. Dan ketiga, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan itu pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, yang artinya kota yang penuh cahaya terang. Umat Islam yang ada di Madinah disebut sebagai kaum Ansar, yang artinya masyarakat penolong. Umat Islam pendatang dan sebutan kaum Muhajirin. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah sudah lama dinantikan oleh pemimpin tunggal masyarakat karena sering terjadi pertikaian antara suku penduduk Madinah. Setelah hijrah, Rasulullah SAW bangun 2 masjid, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Fungsi kedua masjid itu tidak hanya sebagai tempat beribadah, sholat berjamaah, tetapi juga dijadikan sebagai tempat bertema untuk mempelajari Al-Quran dan sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Madinah. Persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang telah dipersaudaraan oleh Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru yang diikat bukan karena hubungan darah, melainkan dengan ikatan agama. Sekian yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.